seandainya Mas Aris dikasih keleluasaan pindah atau tetap di Jakarta tapi mungkin pindah ke unit lain misalnya gitu yang di Jakarta, Om Aris milih yang mana? ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Selamat sore, ketemu kembali dengan grup bersama kami ASN 17+. Nah, pada kali ini kita baru membicarakan masalah yang baru hangat nih. Masih hangat pisan. Iya, ngebul lah, fresh from the oven. Fresh from the oven, bahasa London ya. IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Apa namanya, Pak? Nusantara. Nusantara ya. Namanya Nusantara. Nah, ini ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang seneng, ada yang karena di situ banyak peluang juga. Kalau yang seneng, kalau yang khawatir ya dengan berbagai latar belakang lah. Nah, kita akan bicara yang ringan-ringan aja tentang hal itu, tetapi tetap berguna, saya jamin itu. Nah, ibu kota baru dalam benak saya, gua harus pindah nih. Tapi sebelum mutasi nih. Nah, sementara buntut saya udah ada banyak. Nah, bukan banyak sih. Ada buntut saya. Kalau disensor nanti ya. Saya pikirkan juga. Nanti dikit aja ya. tapi gini ya. Nah, ngomongin IKN ini kan sebetulnya kan ibu kota negara baru ya kan? Ya, jadi sebenarnya Nusantara ya. Tidak perlu kita kita sebagai ASN terutama ya tidak perlu kaget ya, karena sebenarnya pemindahan ibu kota kan secara dunia ini atau internasional bukan hal yang baru ya. Oke. Kalau saya kaget kan boleh. Boleh. Nanti gimana di sana gitu. Kalau kagetnya gimana? Kalau kaget? Hah? Oh, gitu. Hah? Saya mutasi. Iya. Udah kayak sinetron. Iya. Ya kayak misalnya Amerika ya, dulu ibu kota negaranya kan New York tahun 1700-an itu kan ibu kotanya New York, kemudian pindah ke Washington. Itu juga pertimbangannya karena sudah padat juga gitu. Intinya masalah pada umumnya beberapa pemindahan ibu kota ya karena itu, selain juga masalah politis ya. Misalnya di Turki ya, dari Istanbul ke Ankara itu juga salah satunya juga masalah kepadatan dan juga politis ya. Jadi pertimbangannya itu saja atau ada yang lain? Yang sebagian besar misalnya kayak Brazil juga, dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Sao Paulo ya ke Brasilia juga karena masalah kepadatan juga, artinya baik dari sisi kotanya udah ruwet lah gitu ya. Udah jenuh gitu ya. Tapi mungkin concernnya Mas Aris itu gini Mas Haji, bukan dasar pertimbangan pindah ibu kotanya. Kalau itu kan udah jadi undang-undang ya. Tawanya. Iya, kita sebagai ASN kan harus loyal. Ya makanya maksud saya tidak perlu kaget seperti Baris tadi. Kaget saya gitu. Acting Ya benar, gua khawatir, terus terang khawatir. Ya kalau khawatir mungkin Tapi semuanya lebih kepada- khawatir lah. Iya, Gimana kita nyikapi Iya. gitu ya. Bagaimana? Gua sebagai ASN di satu sisi kan gua harus patuh. Oh, nggak bisa dong. Misal gua nggak patuh, pindah lu ke sono, ya gua resign aja. Terus gua mau ngapain juga resign? Ya kamu resign, ibu kota tetap pindah. Nah, Iya, tetap pindah juga kan. Nah, artinya kan mau nggak mau, suka nggak suka, gua sebagai ASN harus patuh. Iya. Dan itu sudah kita lakukan. Sebenarnya bertahun-tahun, kan. kekhawatiran terbesarnya apa sih? Nah, Kalau patuh bahasa itunya apa, Pak? compliance. Samina. Oh, Samina wa ta'na. Iya. Mohon maaf Pak, teman sipil kalau salah ngomong saya. Jadi gini, kekhawatiran saya itu lebih banyak ke pribadi sih, kepentingan pribadi. Gua sepakat tadi kayak bagaimana keluarga saya nanti di sana? Bagaimana kalau gua nanti Kan dikasih tempat tinggal. Difasilitasi, Pak. apakah dengan keluarga juga? Iya, Belum tentu. Iya lah, ya. Oh gitu. Cuma Kemudian- masalahnya kan mungkin pada tahap-tahap awal kita belum membawa keluarga kan, sehingga akan terjadi LDR. Iya, kan? contohnya seperti itu. Kan LDR berpotensi menimbulkan hal-hal yang yang diinginkan. negatif. Yang diinginkan apa? Imanmu lemah. Iya. Imanmu lemah. Saya LDR 15 tahun positif. Iya. Kan menurut lu positif. Tentu menurut ini lu. Tiap pulang Ya, positif ya, Bawa baik-baik gembira. aja ya. Mana-mana. Oke. Belajar dong kamu yang 15 tahun nggak ketahuan gimana caranya. Oh gitu ya Om ya? Enggak, ini intermezzo aja teman. Ya, itu Mas. Jadi gini, lebih banyak kekhawatiran gua sebagai pribadi. Mungkin teman-teman kalau mau jujur mungkin
ada juga yang seperti itu. Artinya adaptasi untuk seumuran kita. Bagaimana kita mau adaptasi di sana? Entah makannya, entah lingkungannya, entah sisi apa Tapi ya? kan yang akan dipindahkan yang muda-muda kan. Ya itu kabar bagusnya. Ya, kabar bagusnya ya. Buat yang tua. Ya kabar bagusnya mungkin yang muda-muda. Ya, tapi ada kemungkinan kan karena keahlian kita. Yes. Sebenarnya kekhawatirannya karena mutasi itu kan mau pindah kan. Iya, Iya. dan Maksudnya efeknya kalau pindah. mutasinya nggak takut. Efeknya. Tapi itu manusiawi sih ya. Iya. Kita itu tidak misal pindah gini. Apapun itu kalau Ada hal yang baru ya. dengan hal yang baru itu pasti banyak kekhawatiran ya. Ya pengalaman kita lah bekerja kan. Menghadapi hal baru itu pasti sebelum di jalan Banyak itu kekhawatiran. sudah banyak Lebih kekhawatiran. banyak khawatirnya dulu gitu. Cenderung parno kan. Tapi begitu kita Udah jalanin ya aman gitu-gitu saja. aja. Kalau saya mikirnya gini malah, nanti Jakarta tuh jadi tujuan DL. Jadi prioritas setelah Bali dan destinasi ya. Iya, setelah Jogja dan Bali mungkin. Dulu Mas Ipil jangan dicontoh ya. ya, kalau sekarang Iya kan secara umum ketika ada dinas gitu kan Ya. orang Jakarta gitu ya, orang pusat. Pilihannya secara umum kan Jogja, Bali. tempat-tempat seperti itu kan. Nah nanti karena yang Bandung. pindah ke IKN itu secara umum dari pusat Dari kan, Jakarta. dan secara umum ya tentu mereka kita inilah misalnya kan sudah punya domisili tetap di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah ya. Begitu dipindah ke IKN, ketika ada dinas pilihnya mana? Iya. Jakarta, karena Jakarta jadi Kombes ya, tujuan. kombes ya. Korupsi itu. Enggak korupsi. Korupsi waktu, korupsi pekerjaan. dinas, Loh, Bukan enggak. korupsi uang, korupsi. Kan dinas. Loh, enggak dong. Kan memang ada Outputnya pekerjaan. tercapai, ya kan? Apa salahnya sambil menyelam minum air ya? Ya kemelepot. Atau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Kalau lah. menyelam minum air, Ya kemelepot. berarti divingnya keliru. Ya kalau aku sih ngeliatnya gini Pak, mungkin pasti ada pertimbangannya lah ya, banyak lah pertimbangannya itu udah direncanakan secara matang lah pemerintah. Jadi mungkin kan daya dukung nih mungkin di ibu kota kita yang sekarang ini Jakarta karena saking padatnya terus juga isu lingkungan terkait air permukaan Yang makin makin permukaan daratannya makin turun iya, kan gitu ya. pasti banyak lah pertimbangannya dan ketika memindahkan itu pasti ada tujuannya kan di sana kan biar nggak pusatnya tuh nggak di Jawa. apa sih di Pulau Jawa aja lah pemerataan Pak Tanpa bangunan. Tumben lu ngomong lu agak. Agak Saya- agak skupnya agak luas. Gitu. agen Pak Ini bukan karena kemarin habis dari gedung itu ya. Jangan-jangan satgas. Satgas. nggak harapannya direkrut Pak Tapi ya gini, ini tadi seperti Mas Aji ya ada referensinya gitu ya. Saya juga melihatnya gini, Peter Hall itu pernah. Peter Hall siapa, Pak? Yang penting bukan sedulurku lah. Dia nulis tentang Orang mana lah? 7 tahun 2006 atau 2007 tuh dia menjelaskan 7 tipe ibu kota negara. Nah, salah satunya itu yang multifunction capital. Artinya ibu kota negara itu semua hal berkedudukan di situ. Pusat pemerintahan, pusat militer, pusat politik, pusat bisnis, pusat pendidikan dan pusat budaya serta tempat kantor lembaga-lembaga internasional. Itu seperti London, Asik. Tokyo gitu. Itu yang membuat sekarang itu Jakarta tuh jadi satu-satunya yang begitu padat dan kemajuan ekonominya juga mengalahkan jauh ya gapnya dengan daerah lain. Nah harapan saya kalau kita pindah ibu kota baru di Nusantara nanti yang di daerah Penajam Pasir Utara ya, nanti tidak terulang nih, jangan sampai ibu kota negara baru itu jadi multifunction capital lagi, karena nanti ada Jakarta kedua yang artinya Berarti nggak ada gunanya pindah sana. bukan juga. tidak ada gunanya, Bukan. artinya kita akan menghadapi masalah yang sama nanti di kemudian hari. Harapannya nanti kita bisa kota-kota tuh tematik. Kalau harapan saya nih, bayangan saya, tematik ya kan di Nusantara. Pasti Om Kamu terikat sama tematika gitu Tematik ya. apa nih? kesehatan Pak Oh, iya, iya. Kajian Kajian. tematik. Iya. Misalnya Nusantara itu pusat pemerintah dan pusat politik, ya kan? Nanti pusat tempat lembaga-lembaga internasional itu, misalnya kita contoh di Bandung, karena kita punya sejarah Histori, kan di Bandung ya, iya. konferensi Asia Asia Afrika. Nanti pusat kebudayaan di mana pusat ekonomi biar Jakarta nih, Nah, jadi pusat ekonomi kan. Sehingga kalau udah tematik, nah ini yang dimaksud dengan menciptakan
potensi-potensi baru, ekonomi tumbuh, pertumbuhan ekonomi baru. Nah, ini bro, menarik sih itu kan secara besar ya makro ya. Ya. Cuman permasalahan secara makro juga, bagaimana nih seandainya ya Jakarta ini sudah menjadi pusat segalanya, kemudian ditinggalkan katakanlah pusat pemerintahannya, di situ ada berapa ribu ASN, itu dampaknya terhadap kaum apa ya? Penduduk lokal. Ya penduduk lokal sekitar yang bergantung mencari, hidup. nafkahnya itu dari kita misalnya kita beli di warung, Warung-warung makan, itu ya. seperti apa, kan harus ada ini juga katakanlah Ada way-out-nya ya. treatmentnya juga kan, tidak serta-merta gitu. Ya makanya saya berharap itu Jakarta tidak kehilangan salah satu fungsinya. Misalnya Salah satunya semuanya tadi pusat bisnis. Ya, jadi pusat Ah. bisnis. Tetap orang Ya. berbisnis di sini. Orang tetap Tetap bisnis. ada orang makan di sini. Tetap banyak orang bisnis. Di sana kota pemerintahan. Sana pusat pemerintahan, pusat politik. Misalnya bisa juga yang jualan warung-warung itu ikut pindah ke sana gitu misalnya. Masa Ya kalau Ini kesannya kita ketiga ya, dia sendiri. ya itu nggak Oh, mau ya. jujur sih ya. Jujur apa yang dikatakan Om Haji, Om Nusan, Om Abul dari sisi makro. Iya, kita kan dari Iya. sisi ibu kotanya. Nah, sekarang dari sisi personal, kalau saya mikirnya gini. Secara umum kan kita udah punya rumah ya di sini ya, Iya. di Sudah Jakarta, nyaman lah rumah di Jakarta atau Jabodetabek. Iya. Kalau kita pindah tadi, saya sepertinya juga bisa memahami dan mungkin merasakan yang sama. Ketika saya pindah ke sana sama keluarga saya, ya kan. Kalau pendidikan oke lah, mungkin udah ada di fasilitasi lah nanti ya, perumahan difasilitasi. Pertanyaan saya, rumah saya di sini ini. ya di belakang saya lah. Nah kan artinya kita punya PR baru gitu ya. PR baru apakah dikontrakkan? Kalau dikontrakkan nanti rusak atau apa atau mau dijual. Artinya kita ada side effect ya, side effect dari kita pindah ke sana mungkin sebagai ASN mungkin Iya. gitu ya. Iya. Atau mungkin gini, anak-anak ASN yang anaknya masih kecil. Iya. Kalau mungkin kayak kita, mungkin anaknya udah gede-gede ya. Yang kecil-kecil nih. Apalagi katanya yang pindah kan yang muda-muda didahulukan ya. Ya, yang mudah-mudahan Tidak kan misalnya lupa. baru ambil Jadi nggak usah kontrak sama khawatir, kontrak. Pak. Baru ambil Bapak kan kredit udah nggak rumah. muda. Ditaksir aja. Kekhawatirannya udah terjawab Ya. gitu. Oke, kata Om Haji itu yang tadi anak muda Pak. Ya, yang pegawai-pegawai ASN muda kan mungkin Milenial. baru ngambil kredit rumah belum sampai 5 tahun nanti Iya. kan biasanya jangka panjang ya kredit rumah 15 tahun pada umumnya Ini gitu. kan masalah juga. Ya makanya. Terus masalah kalau lebaran kan pulang kampung nanti pulang kampungnya kan ke Jawa juga. Tadinya dari Jakarta ke Jawa misalnya gitu ya. Dari Jakarta keluar Jakarta sekarang dari Praja Pasar ke Belum tentu juga karena Belum kan tentu juga. asalnya beda-beda juga. Oh ya. Kampungnya yang pindah ke sana kan nggak Ya, semuanya ya. di Jawa ya gitu. Ya kalau mudik sih mau di kota manapun Ya, sama pasti aja, mudik, mudik, sesuai kan. OS-nya. Ya, gua sih lebih khawatir ke situ. Kan terhadap Pak Aset gitu Hah? sama pendidikan ya. Kan tadi udah dijawab, Pak. Bapak nggak usah Bisa khawatir. dijual, bisa disewakan. Nah, Yang pindah yang muda, Pak. Om Aris, Ya. nah yang menariknya gini. Seandainya Mas Aris dikasih keleluasaan pindah atau tetap di Jakarta tapi mungkin pindah ke unit lain misalnya gitu yang di Jakarta. Om Aris milih yang mana? Jujur nih, Ya harus jujur. Jujur di kamera. Kamu jujur juga orang nggak percaya. ini nih. Framing. Kelihatannya teman tapi lama nih sudah. Jadi kalau jujur sih gua pilih di sini bro. Pilih di sini ya. Pilih di sini saja karena ya gua bukan tipe orang yang suka ini Hal ya. baru ya. Hal yang baru, umur udah mendekati. Ya, mungkin karena senja. umur kali ya. Mendekati senja gitu, terus gua nggak mau diributkan dengan hal yang lain, yang enggak kepikiran gua. Artinya gini, gua kan pernah mutasi juga. Tugas di Iya, Jawa lah. di luar pulau lah, itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Pindah rumah aja dari RT 1 ke RT 2 itu Justru sama. kalau menurut saya, dia kan punya nih historinya nih, udah biasa mutasi kan, itu jadi keunggulan Pak. Ya Udah kebayang kebayang gitu ya. gitu ya. Keunggulan, tapi itu Jadi udah kaget- hancur lebur. Kagetnya kayak gini, kayak begini doang. Nah, biasa aja nih. Iya, lebih banyak ke situ. Misal ada Ya, pilihan boleh pilihan memilih, ya. boleh Nah, memilih. Dan saya pikir nanti kebijakan pemerintah mungkin saya harapkan juga seperti itu. Ya memang kan ada Lo umurnya. mau kemana nih? Ada batasan umur. Ya, Mau pindah ke IKN Hmm. atau gua pecat nih? Nggak kayak itu kan, Nggak. tetap di sini. Ya gua pilihnya tetap di sini walaupun Iya. dengan konsekuensi
pindah. Saya rasa juga Bisa ada sih. tahapannya Pak. Iya. Artinya nggak langsung apa sih kayak betul desa gitu loh. Kayak contoh, Kan dibagi klaster-klaster. kalau kan? nggak salah kan di periode ini 2022 sampai 2024 ya itu kan Ya. ada pembangunan dulu. Pembangunan dan Terus pemindahan. pemindahan. Tahap pertama itu kan. Ada 5 tahap kalau nggak salah kan? Jadi ketika orang dipindahkan juga pembangunan di sana udah Ya. mungkin udah secara ini Lingkungannya, fasilitasinya sudah Iya. cukup lah. tapi ngomong-ngomong pembangunan nih, harapannya kan ya di sana kan Ada kalau isu sendiri lingkungan ya nggak di situ ya? pusat hutan Ya. tropis ya. Iya, iya. Nah mungkin ini mohon pencerahannya nih yang ahli Lu lingkungan. kalau malah mohon pencerahan, katanya nggak takut. Kalau mau Takut enggak? kalau minta pencerahan ke PLN. Harus dibuka dulu dong. Ya, kalau gua sih nggak ahli ataupun tidak punya kompetensi ya terkait lingkungan. Cuman ya dari baca-bacaan ini ya di media ya bahwa katanya kan pusat ibu kota yang sekarang untuk pembangunan ibu kota baru itu bukan di hutan yang ini, tapi jadi hutan konservasi ya. adalah hutan yang memang sudah KPI ya. yang Industri. instan industri ya atau apa ya saya kurang paham gitu. Tapi setidaknya dia isu lingkungannya sudah terpikirkan. Sudah amdalnya sudah memperhitungkan Iya, itu amdalnya. pasti. Kalau itu saya sih nggak terlalu khawatir ya. Cuman tadi itu lebih kepada isu personal tadi. Cuman Iya. memang karena kan katanya 2022 2024 nih. Nah, Nah, mungkin paling cepat ya. Karena pembangunan fisik kan nggak cepat ya. Iya. 2024 kita mulai pindah. Usia saya nggak muda ketika 2024 itu. iya. Sekarang masih muda. Ya, tapi Mengaku. tapi 2024 itu saya juga belum tua-tua banget gitu loh. Artinya gini, masa dinas saya masih panjang gitu ya. 50-50 lah ya. Ah. Kalau lu. Ya, jadi kalau maksud saya sih tambah lagi di tahun itu anak-anak saya sepertinya sudah selesai kuliah yang Tuntas. satu, ya kan? Jadi mungkin saya manfaatin aja sebagai honeymoon gitu. Sama istri, ya. Nggak usah Berarti jangan di Jabodetabek. Cara mensiasatinya Iya ya. gitu Nanti kan. pensiun Lagi dapat cara apa? adaptasinya. Iya, biar tadi tidak kejadian LDR tadi. Sama ada manfaat lebih, nanti dapat pensiun pindah. Iya kan gitu. Apalagi Pensiun pindah di mana? Iya, ketika misalnya Pak Aris ditugaskan di Nusantara, kemudian pensiunnya memutuskan Solo. di Jogja, terus terang aja nih. oh ya balik ke home base. Ketika ke home base mau pensiunnya dapat uang pensiun pindah. Sama aja di sini, gua bilang sono juga dapat. Tahu nggak bisa Iya, dibohongin. tapi Ya karena gua bertahun-tahun ngurusin itu. Oh iya iya. Namanya uang pindah menetap pensiun. iya, pensiun pindah istilahnya. Besarannya berapa? Ya nggak. Bagaimana tetap Per SPPD. Tapi kan juta. Juta. Enggak sebesar Nggak juta sebesar. sih. Ya, Ya sekitar transport aja lah. terus yang di sana Uang pindah. gimana? Maksudnya Artinya sana ada- dibangun ya. Heeh. Dulu pernah nih isu, jadi gini, waktu kita kuliah ya, kita kan kebetulan satu kampus itu ya. Banyak isu nih Bapak ini, Pak. Di situ tuh semacam ada persaingan yang kurang sehat antara mahasiswa dengan penduduk asli situ, terutama pemudanya. persaingan Karena dia. apa? Mereka merasa tersaingi dengan keberadaan kita. Mahasiswa baru dari antar daerah, gila nih mau ngapain di sini? Kekuasaan gua mau di ini, mau di itulah. Jadi semacam ada Resistensi. gitu. Nah, seperti apalagi di sana nggak tahu juga nanti apakah tingkat resistensinya itu masih bisa ditolerir atau enggak gitu. Nah, seperti apa sekarang? Kalau saya melihatnya gini, ya isu bahwa Sejalan ya, ada Pak. IKN akan pindah ke daerah Penajam Pasir Utara kan bukan baru-baru ini. Sejak berapa Iya. tahun lalu kan Iya. sudah digaungkan. Dan kalau kita lihat respon saudara-saudara kita di sana, Penajam Pasir Utara dan Kalimantan secara umum ya, responnya positif, dia senang ya, senang gitu loh. Tidak resisten. Saya belum Iya. pernah merasa dengar ada resistensi belum. apa ya? Mungkin kayak terpilih. Iya, Apa- merasa itu mereka Bangga. justru ada kebanggaan daerah mereka. Ini yang saya tangkap ya kan karena saya belum pernah melihat ada penolakan ya dari daerah masyarakat Penajam Pasir Utara maupun Kalimantan sendiri terhadap rencana pemindahan ibu kota dari beberapa tahun yang lalu kan digaungkan. Karena mungkin karena gini kita lihat Justru bahwa mereka mungkin menjadi ada kebanggaan. opportunity Opportunity kesempatan baru, untuk peluang baru ya. peluang baru untuk mengembangkan usaha mereka di Iya, sana. daerah Misalnya mereka. satu ya terbuka kesempatan tadi
buka warung makan minimal ya. Ya. Banyak bidang usaha baru lah ya. Usaha baru yang bisa di Karena demand-nya tumbuh di Ya. sana kan. Tinggal bagaimana masyarakat sana juga bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu. Ya. Kadang-kadang kan kecemburuan sosialnya mungkin ya timbul karena ada yang orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang merasa tidak mendapat bagian atau tidak memiliki kesempatan gitu kan. Gitu aja. Ya, Itu pasti apalah pemerintah pusat, pemerintah daerah kan udah mikir gimana mengharmonisasi. Udah ada naskah di pemik ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir nih. Saudara karena sekarang itu sudah jadi undang-undang. Iya makanya. Kalau saya sih lihat gitu, ya, kita lihat realita ya, fakta ya. Harusnya menjadi Fakta sampai saat ini kan tidak ada resistensi saya dengar. Bahkan justru yang kita lihat berita atau apapun, justru mereka menyambut sangat senang gitu loh. Justru harusnya kitanya juga senang gitu loh. Apalagi sekarang era udah makin terbuka ya. Ya pasti ASN akan senang karena akan ada tunjangan. Oh, ya tunjangan KKN kan tersendiri katanya. Hah? Ada? Katanya. Akan ada. Langsung semangat Pak. Ikut. Ternyata di situ Pak ujungnya. Isinya gue. Akan ada tunjangan Om Salah Aris. satu. Iya, Ya iya. kan gua kan minim literasi nih. Jadi yang gua pikirkan ya dari si gua sendiri. Artinya Manusiawi. bagaimana nanti gua kesana. Manusiawi kalau duit yang di. Kalau saya sih kalau nanti memang harus pindah ya saya sih mungkin sama seperti Om Irsa juga karena anak-anak udah Gede ya. gede kan. Jadi udah Ya mungkin 5 tahun di sana gitu Iya. pensiun. Gitu. 10 tahun di sana gitu kan. 10 Karena tahun. udah umur ya. Ya menikmatin justru kan, anggap itu sebagai Ya mungkin juga satu ya kita jangan GR juga, siapa tahu Kita kita, nggak bukan iya. termasuk yang Dipilih, pindah. gitu. Dari awal kita nggak care bro. Cuma Nggak care. kalau ada tunjangan itu ya gua ikut. Ini dari awal nggak cerita itu Pak. Ya gua juga Coba nggak kalau tahu. cerita nggak Iya, perlu ada. diskusi kayak gini. Jadi kan hal-hal yang gua khawatirin tadi. Khawatir masalah ini. Perasaan Masalah waktu ya. Dia bisa ketutup. ada kompensasinya. Ada kompensasi ya gitu kan. Bisa nutup itu ya. Ya kalau kita lihat paparan-paparan pemerintah, saya pernah baca tuh paparan Bappenas kemarin pas konferensi pers segala macam itu kan ada clustering kan gitu. Iya. Pindahnya itu bertahap kementerian mana. Sekaligus wah langsung Ya. sana ya nggak siap. Kedua juga exercise-nya gitu kan beberapa scenario fasilitas yang bisa diterima oleh ASN yang dipindahkan kan gitu ya. Nah fasilitas itu ada beberapa scenario kan, baik dari tunjangan segala macam. Keamarannya bagaimana. Kemudian juga by age siapa yang akan dipindah duluan gitu ada scenario nya. Artinya pemerintah sudah benar-benar kalau saya baca itu ya rilis dari pemerintah sudah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin mempersiapkan berbagai skenario tergantung nanti dinamikanya seperti apa kan gitu ya. Kalau daftar ini bisa nggak bro? Daftar ikut di Tasiring gitu. Nah kita tidak tahu saya. Ya. Ya, kalau misalnya dari Tasir lebih bagus ya karena Iya itu secara kan apa ya? yang mungkin yang awal-awal mungkin Saya tahu kenapa dia tasring saya juga tahu sih. Karena di tasring itu ada cuan di situ. Cuan gitu ya. Ada waktu. Ada waktu. Ya mungkin yang awal-awal saya rasa perlu juga dipertimbangkan untuk pembelian Tasir ya di awal. Iya. Karena misalnya Tentu Wajar insentif lah. insentif kan, Karena saya dapat alas kan gitu. ya itu tadi mas saya. Karena pasti saya akan bisa membayangkan akan sangat sulit gitu yang Dan ketika mempersiapkan itu kan butuh effort lah. Iya. iya dan nggak saya rasa nggak butuh banyak orang mungkin kan sesuai itu mungkin ya. Ya nggak butuh banyak orang nggak Nggak apa-apa, butuh, coba iya. ikut di Tasiring. Banyak orang tapi kalau gua nggak ikut nggak. Iya loh, tadi katanya Om Aris punya orang dalam. Jangan dibahas. Iya kan gitu. Jadi banyak ya kekhawatiran. Tapi kalau saya memang tertarik tadi yang konsen Om Aji, teman-teman yang milenial ini kan yang baru kredit rumah di sini kan, dia pegawai baru 5 tahunan, kredit tiba-tiba pindah, ya kan? Kalau nanti di sana kredit lagi Pak. Kredit lagi kalau ada duitnya. Ya mungkin hikmahnya yang belum ambil kredit jangan dulu lah. Iya, tahan dulu. Tahan gitu. dulu kontrak-kontrak gitu. Oh iya ya, kalau gitu ya. Ikut ya. Ikut. Cuman kalau saya yang mikirnya lebih Jadi gitu. ini episode gagal dong. Enggak ya. Ini sesuatu yang baru. Masalah Bro. informasi aja ya, ada misinformasi barangkali. Bukan misinformasi, Bukan. apa ya? Penambahan informasi yang berguna. Gitu. Informasinya nggak salah, Iya. cuma Iya, iya. ada tambahan informasi lagi. Ya kalau saya satu lagi maksud saya itu Jakartanya. Jakarta ini gini.
instansi pemerintah kan banyak ya. Ya. Dan secara umum sebelum pandemi, karena cara kerja kita konvensional, gedung-gedung pemerintahan itu banyak. Nah ini kan akan ditinggal, Ya. iya kan? Nah, memang akan ada tuh pola ruslah atau apa ya. Nah ini mungkin yang belum Terpikirkan gitu ya. Sudah. mungkin terpikirkan ya, Sudah tapi mungkin terpikirkan. belum banyak dibahas ya. Ya. Mungkin apakah gedung-gedung pemerintah kan rata-rata area ya modelnya ya. Kompor. Ya kan, kementerian-kementerian itu area kan, dan gedungnya tinggi-tinggi di atas 10 lantai, ada berapa tower gitu. Nah ini konsepnya ini ke masyarakat gimana nih? Pemanfaatannya. Pemanfaatannya apakah dijadikan disewakan ke pihak swasta? Bisnis, apa bisnis. Tapi kalau ke bisnis juga, perusahaan swasta juga sekarang udah dengan digitalisasi makin Dia nggak perlu kantor fisik space, yang besar gitu betul. ya. Mungkin ke perhotelan kali ya. Hotelan atau hunian, Iya, dibangun apartemen gitu ya. gitu. Nah, mungkin itu kan bisa jadi PNBP kan kalau menurut saya. PNBP dari buat pemerintah kan Ya. masuk kan. Jadi mungkin ini bisa salah satu sumber pendapatan baru untuk pemerintah. Optimalisasi penerimaan negara Aset. aja aset BUMN. Bisa juga untuk membantu untuk supaya tidak membebani APBN. Misalnya kita mau modelnya rislah gitu kan, Iya. swasta kan bisa aja. Misalnya dia nyewa sini, dia bangunin di Dia, sana. dia beli di sini mendapatkan lahan yang di Jakarta, tapi dia harus membangunkan. Iya, bisa juga seperti itu kan. Jadi itu sudah bukan hal yang baru lah. Skema-skema pembiayaan itu yang mungkin yang selama ini kan juga ramai di publik ya, duitnya dari mana kan gitu. Nah ini mungkin bisa jadi pemerintah nggak Ada perlu cara keluar kreatif. banyak dari APBN kan, pembiayaan kreatif itu kan. Kalau bicara duit kok gue jadi tertarik. Udah nggak khawatir Pak. Berapa duit sih situ? Kira-kira biayanya? 500. 500 triliun. berapa ya? Ya saya nggak tahu ada Ada prosesnya risetnya, ya. ya. Cuman kan memang tidak semua dari APBN kan, Ya, ada dari dari sektor swasta, Swasta dan BUMN. Dan itu kan dibagi BUMN, berapa tahap. beberapa tahapan gitu. Jadi ya. kalau katakanlah 500 T, Hmm. gue bayanginnya kayak apa duitnya itu ya? Itu saya Bisa bayangin loh. dibayangin Pak. Kalau punya duit itu dinikmati Oh. jangan disayangi. Nah, makanya kalau saya melihatnya itu kita masyarakat nggak perlu khawatir pembiayaan itu kan. Karena perantau tinggal pemerintah ini aset Nilainya cukup besar. kalau dimonetisasi ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar gitu loh. Ya Tapi kan? kan memang belum ini ya, belum pernah nggak di level lo misal membicarakan masalah itu? Saya nggak masuk ke tim Nah, IKN, gitu ya. jadi saya belum pernah membahas itu. Gitu. Ini kan Tapi bayangan bayangan saya bayangan kurang, kita ya. kurang. bukan Analisa usulan. kita lah. Analisa saya pemerintah pasti sudah memikirkan itu. Karena ASN itu, pemerintah itu isinya ASN ya. ASN itu kan orang pintar. Oh iya. Oh iya, Dan teman sipil biasanya orang pintar, pasti mereka kan. udah Teman sipil, udah teman bikin masalah. analisanya. Iya, Ya mungkin teman sipil juga mungkin ada ide-ide Iya. pembiayaan yang bisa Betul. disumbangkan ya untuk pemerintah. pasti terpikirkan saat yang seperti kita diskusikan saat ini, bagaimana aset-aset BUMN pemerintah di Jakarta itu bisa tadi ruslah tadi atau di PNBP kan pendapatannya untuk pembangunan di sana dan segala macam. Ya, gini sih bro, kalau tadi kan gue bicara kekhawatiran gue ya. Nah, kekhawatiran gue itu sebenarnya juga bukan hanya gue sendiri, gue baca di Twitter itu bro, terutama yang ASN itu Oke. lebih banyak isunya ke satu bagaimana tunkinnya. Iya kan? Iya, artinya kan di sana mungkin nambah biaya, Kan udah nambah disampaikan apa. ya akan ada Perasaan tunjangan. perasaan nggak ada IKN pun Turkin jadi masalah kok di Twitter. Ya, mana aja, ya artinya ini nambah lagi gitu. Ya, itu udah dijawab bahwa nanti yang di sana akan mendapatkan tunjangan. Ada tunjangan tambahan. Tapi kan kita belum bisa memastikan juga. Udah dipastikan. kan Udah bagian dipastikan. itu. Udah ada. Jadi lebih Tambah. lebih banyak ke itunya sih, sama satu mungkin kompensasi lah misalnya. Ya. Yang kedua itu ya masalah pribadi, artinya Kita harus berpisah dengan keluarga dulu, misalnya Ya. di awal-awal ya yang belum. jadi gua mewakili ini Masyarakat. nih, ASN, teman sipil Indonesia. Indonesia. Ya, kasih Yang Indonesia dong. Twitteran. Yang Twitteran. Kalau nggak Twitteran nggak tahu lah. Ya pastilah karena masalahnya pasti beragam ya. Setiap kita berempat aja di sini Beda-beda. punya masalah masing-masing kan gitu. Cuman kan secara general itu sudah dimitigasi kan dengan tadi ya disiapkan perumahan kan. Seingat saya kalau
Flat lah ya. Kalau yang 70 ya. pejabat eselon 1 ke atas ya itu dapat rumah tapak. Oke. Ya kalau lihat paparan itu, kalau dia yang eselon 3 ke bawah ya kalau nggak salah Flat itu ya, semacam flat. 9 rumah vertikal. Artinya sejenis apartemen gitu ya. Itu luasnya 98 meter persegi. Menurut saya itu luas. Luas. 98. Meter persegi. Karena kalau kita tahu di apartemen Jakarta tipe-tipe studio itu kan rata-rata ukuran 21. 27. Kalau 98 itu udah Ya. 3 kamar Pak. 3 kamar. Artinya kan untuk perumahan hunian Lebih udah nggak ada memadai. isu yang itu. Oke, sip. Hmm, Artinya bisa menjawab kekhawatiran gua secara pribadi dan umumnya. Wakil teman-teman. apa perwakilannya gitu. Enggak, gua nggak mau Gak jadi mau wakili siapapun ya repot ya kalau itu perwakilan. Artinya gua sendiri aja. Tapi penjelasannya cukup. Enggak, kita juga nggak menjelaskan. Kita Enggak yang jelas ini apa ya, betul nanti kita tahu informasi itu. analisis kita lah. Nggak Dari menjelaskan. referensi yang sudah konversi Pengalaman pers lagi, lah. Sa. Dapat duit. Nah itu yang gua nggak tahu. Jadi begitu di sana dapat kompensasi lah, ya seberapa besarnya gua juga nggak tahu. Ya, Tapi kita paling mau nggak tahu itu kan secara ada kompensasinya. Ya. Itu ya semakin menenangkan gua nggak bakalan mati deh di sono. Mati hidup mau di mana bisa Itu Pak. kan ini jawabannya. Cuman justru kalau yang saya bukan kekhawatiran ya, mungkin challenge ya, tantangannya. Nanti kan kita di situ akan berkatanya kan itu sebuah smart city ya. Kita akan berkumpul dengan berbagai ASN dari berbagai kementerian lembaga. Ya. Nah, padahal saat ini kultur budaya kerja setiap kementerian lembaga itu masih ya bisa dibilang berbeda ya. Masih silo-silo juga. Masih agak silo ya, kita harus akuin itu. Sektoralnya itu Iya, masih kuat. itu kondisi objektif Iya, ya iya. kita. Nah, ketika kita berada pada satu tempat, kita berkumpul, ya kan? Ya, muncul lagi Sultan. Nah, takutnya itu kan. Tapi kayaknya memang Nanti tumben kok dia makannya tiap hari nasi padang. Iya. Nah, di kantin Tapi misalnya. maksudnya gitu Pak, itu dikumpulkan Ya. dalam satu distrik ya mau nggak mau jadi sama semua Pak. Oh ya, Terus mudah-mudahan. pasti didorong kolaborasi Pak. Ya, kolaborasinya itu Om. Kan speednya beda-beda Om. Karena kan kita harus akui reformasi birokrasi kita kan belum berjalan 100% di semua kementerian lembaga. Iya. Nah, artinya ketika situ sistemnya kan ini harus ibaratnya kan ini semua SN dari berbagai kementerian di situ tuh harus bergerak dengan nada dan Irama tempo yang yang sama gitu. Iya. Nah, ini Di sana mungkin di setting challenge-nya. Pak, di setting Di setting. mulai dari nol semua gitu. Pertamina. Startnya. Enggak lah, pom bensin tuh. Ya mungkin itu juga. Iya, iya, itu- Tapi sisi baiknya juga ada bagusnya juga, Bro. Cepat ini Iya, dia blending. apa namanya Iya. banditnya. Yang kedua juga buat Senasib juga Pak nanti. Makanya saya bilang itu tantangan. Semangat Iya. bareng. Pak Irsan misalnya yang biasa nasi padang. Mereka nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti di sensor aja. Nasi padang yang mahal gitu ya, menjadi nasi padang yang lebih mahal. Karena tadi ada tunjangan Ya, baru. ada gitu. tunjangan tadi. Jadi ya udahlah, akhirnya tadi mencerahkan bagi Iya, saya. iya, Nggak perlu khawatir lagi Nggak ya. perlu Nggak perlu khawatir. khawatir ya. Nah, malam bro, tutup aja gimana? Iyalah. Gimana Mas Aji? Saya lagi. Lagi on fire Lagi seneng nutup. Ya artinya ya buat teman-teman ASN yang nanti mendapat penugasan ya untuk pindah ke mengikuti ibu kota baru ya agar dilaksanakan dengan baik lah. Tidak usah khawatir mungkin aset-aset yang ada di Jakarta ya bisa disewakan, bisa Iya. hasilkan atau dijual kalau memang ini. yang lagi kredit rumah mungkin ya justru bisa jadi dia punya aset juga di Jakarta kan misalnya kredit dilanjutkan karena mungkin nanti dapat rumah dinas mudah-mudahan Jadi kalau rumah kos-kosan dinas kan ya. sewanya lebih murah gitu kan sewa rumah dinas ada biaya sewa ya Ya, nggak tahu bisa saja gratis bisa aja kan mudah-mudahan dikasih ini ya kredit apa tanpa bunga ya kan itu bukan kepemilikan. oh ya Bukan biasa kepemilikan. bisa juga kan jadi pemilik Namanya rumah dinas kan kepemilikan. ya kurang lebih itu jadi kita sama-sama mendukung ya sebagai ASN. Oh iya, setuju. Harus. Terus. Masalah pendidikan saya rasa pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan seperti itu, Ya. kesehatan itu juga sudah dipertimbangkan. Oke ya, sampai ketemu lagi nanti di ibu kota negara yang baru. Ya. Siap. Sampai jumpa di Nusantara. Nusantara. Iya. Bangga sebagai Jaya. Tetap. Panas.